Kata Muaz, ia meriwayatkan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannata wa yuba'iduni minan nar. Sampaikan kepadaku ya Rasulullah, beritahu kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang mana memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Muaz, laqad sa'alta an azim, engkau telah bertanya dengan sesuatu perkara yang besar. Innahu yasirun, sangat mudah, li'ala man yassarallahu lahu, kepada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama ya, jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Ketika dia mati dalam kondisi seperti itu, mati dalam kondisi dia musyrik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat ketika hidupnya. Namun dosa-dosa yang lain Allah ampuni. Kemudian yang kedua ini, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiz zakat, kemudian engkau mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji apabila engkau mampu. Jadi kemampuan di sini ada dua makna. Kemampuannya ini adalah dia mampu secara fisiknya dan juga secara finansial. Dia mampu, fulusnya ada, tapi dia sakit gitu ya, maka tidak dikategorikan sebagai mampu. Atau fisiknya segar bugar, tapi juga tidak mampu memiliki biaya untuk sampai ke sana, ini juga tidak dikategorikan sebagai mampu. Wa tuhajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah melanjutkan, summa qala ala adulluka ala abwabil khair, mau tidak saya tunjukkan engkau pintu-pintu kebaikan. Pertama kata Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Yang kedua, pintu-pintu kebaikan itu adalah sedekah. Nah, selain puasa tadi itu, yaitu puasa sunnah, sebab puasa Ramadan sudah, kemudian puasa sunnah. Wa tasum, as-shaumu junnah. Nanti di bulan Zulhijjah ini, nanti 9 Zulhijjah ada puasa Arafah, saumu Arafah kata Nabi. Puasa di hari Arafah itu tukaffirus sana al-madhi, menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadi puasa, wassadaqah, kemudian sedekah. Sedekah ini termasuk kurban, itu juga sedekah. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah, itu memadamkan keburukan kita, memadamkan dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Ini sedekah. Jadi jemaah sekalian, para ulama mengatakan tentang orang yang dulunya pernah meninggalkan sholat di masa mudanya, ya Pak ya. Ketika masa muda ini sholatnya masih bolong-bolong atau tidak sholat sama sekali, sholat wajib, bagaimana cara menebus dosa-dosanya? Ada ulama yang memandangnya itu adalah dengan cara mengqadha sholatnya, membayar sholatnya itu. Jadi kalau misalkan zuhur itu dulunya dia tak pernah sholat zuhur atau bolong-bolong zuhurnya, ya diperkirakan saja berapa banyak dia sholat zuhur terus menerus. Hari ini zuhur berapa kali dia zuhurnya, seperti itu zuhur. Kemudian apabila subuh juga begitu, asar itu diqadha. Diqadha dengan dalilnya apa? Dalilnya itu di zamannya Rasulullah SAW pada perang Khaybar. Pada perang Khaybar itu, perang Ahzab, Rasulullah SAW disibukkan dengan peperangan. Sebab tidak ada waktu untuk istirahat sejenak saja, tidak ada. Istirahat sholat saja tak ada. Istirahat sholat.
Sholat di situ, sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, itu. Kemudian sholat maghrib lewat, kemudian sholat isya baru selesai. Jadi beberapa sholat itu ditinggalkannya. Maka Rasulullah SAW sampai marah itu Rasulullah SAW pada mereka, melaknat orang-orang yang musuh-musuh pada perang Khaybar. Baru Rasulullah melaksanakan sholat-sholat tersebut ketika selesai isya. Beliau laksanakan semuanya. Artinya ini alasan mereka. Jadi qadha itu bisa dilakukan. Qadha'nya. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua bahwa tidak ada qadha. Sebab ini juga qadha ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Qadha atau fatwa atau istilahnya Nabi SAW bersabda bahwa apabila seseorang ini pernah meninggalkan sholat di masa-masanya itu, kemudian dia bisa mengqadha, tidak ada, kecuali memang masalah puasa. Aisyah mengatakan kunna nu'mar biqadha'is siyam, kata Aisyah, kami dahulunya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi wala nu'mar biqadha'is shalah, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha seperti ini. Artinya apa? Tidak ada qadha untuk orang yang pernah meninggalkan salat. Bagaimana caranya apabila dia ingin bertaubat? Maka kalau dia ingin bertaubat, dia memperbanyak puasa, memperbanyak salat sunnah, kemudian memperbanyak sedekah. Dengan dalil mereka mengatakan para ulama ini, innal hasanat yudhibnas sayyiat, katanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya, dengan syarat dia ikhlas betul-betul bertaubat, tidak lagi melakukan apa yang pernah dia lakukan. Nah, ini yang melakukan puasa sunnah, kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah ini kan ada hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama yang akan dihisab pada manusia ini masalah sholatnya. Kalau sholatnya baik pula yang lain. Kemudian ketika di hari kiamat itu, maka dihadirkanlah dia, kemudian sholat. Apabila sholatnya ini banyak sekali kurangnya, kemudian Allah mengatakan, lihat sholat sunnahnya hambaku itu. Maka kalau dia banyak sholat sunnahnya, bagus sholat sunnahnya, maka yang sholat wajibnya ini akan ditambah, akan diperbaiki melalui sholat sunnah. Maka kesimpulan para ulama itu, bagi yang pernah meninggalkan sholat di zaman dahulu ini tidak ada qadha baginya, tapi dia menebusnya dengan sholat sunnah, puasa, dan sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sungguh sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajul, ini kata Rasulullah SAW, salatnya seseorang itu fi jawfil lail, di tengah malam, thumma tala tatajafa, setelah itu beliau membacakan sebuah ayat. Ini maksudnya adalah salat tahajud, salat qiyamul lail. Rasulullah pun mengatakan tatajafa junubuhum, di dalam surah apa ini jemaah? Di dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rasulullah mengatakan membaca ayat ini tatajafa junubuhum, jadi lambung mereka ini jauh dari tempat tidur mereka. Wa qalilun minal laili ma yahja'un, dan juga dalam ciri orang yang bertakwa, sedikit sekali mereka ini tidur di malam hari. Nah, ini bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita ke dalam api neraka dengan cara mengamalkan apa yang Nabi sebutkan tadi. Yaitu tadi terakhir ini Nabi mengatakan apa? Qiyamul lail, salatul rajulu fi jawfil lail, salatnya seseorang di malam hari. Kemudian thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanami. Mau saya sampaikan kepadamu bahwa kepala dari segala perkara tadi. Nah, ini semuanya anggota ini jemaah sekalian. Anggotanya kaki, tubuh, kemudian tangan. Nah, kepalanya itu apa? Puncak agama ini apa? Puncak kita agama itu.
Kata Nabi SAW, dirwatu sanamihi. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu? Ra'sul amril Islam wa amuduhu salat. Ra'sul amri itu Ra'sul amril Islam wa amuduhu salat wa dirwatu sanami. Puncaknya itu adalah jihad. Puncaknya itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau tidak saya beritahu engkau cara untuk menjaga seluruhnya ini. Cara menjaga. Kita sudah melakukan amal soleh ini jemaah sekalian. Jadi tidak menyekutukan Allah, kemudian di situ menegakkan sholat, mengeluarkan zakat kita, puasa di bulan Ramadan, dan sunnah-sunnah yang lain kita lakukan. Nah, cara menjaganya bagaimana? Nah, ini kata Nabi SAW, fa akhadha bilisani. Kata Muaz ini, saya lihat Nabi mengambil lisannya. Nabi pegang lisannya ini, wa qal kuffa alaika hadza. Ini jaga lisan ini, kata Nabi SAW. Sebab begitu banyak orang telah melakukan amal soleh, berterbangan begitu saja, tidak ada maknanya sebab lisannya ini. Mungkin dia ungkit ibadahnya, atau dia menyakiti orang lain. Dalam hadis Abu Hurairah, jemaah sekalian, apa kata Nabi? Atadruna mal muflis. Oh, tahu kalian apa itu muflis? Nah, itu muflis ini sahabat kemudian menjawab, al muflis man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu yang tak ada hartanya. Yang bangkrut itu tak ada hartanya sama sekali. Bukan itu kata Nabi. Al muflis man jaa bil hasanat wa utiya bi hasanati yaumal qiyamah. Barang siapa datang di hari kiamat dengan segudang pahala ibadah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kemudian ketika di dunia dia pernah makan harta orang, kemudian pernah menyakiti orang ini, pernah memukul orang ini, pernah membicarakan orang ini, maka seluruh amal-amal solehnya ini akan diberikan kepada orang yang pernah dia soleh. Habis amal solehnya ini, kemudian dosa orang tersebut diberikan kepada ini. Berapa banyak orang yang pernah dia sakiti, diambil dosanya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini apa faedahnya dari sini? Untuk menjaga seluruh amal ibadah kita ini, caranya adalah lisan kita ini harus dijaga. Lisan kita harus dijaga. Maka kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa dia ini beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia bertutur kata yang baik atau dia diam.